Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang ke-12, yaitu berzina. Zina merupakan dosa yang sangat besar. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la a'lamu ba'dal qatl dzanbun a'dhamu minaz zina. Aku tidak mengetahui dosa setelah pembunuhan yang lebih besar daripada zina. Aku tidak mengetahui setelah pembunuhan dosa yang lebih besar daripada zina. Oleh karenanya kita dapati dalam banyak hadis atau dalam banyak ayat, antara pembunuhan dengan zina ini sering digandengkan. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri daripada ibadur rahman, yaitu mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya, dan yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-haq, wala yaznun, dan juga tidak berzina. Siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan dosanya. Jadi antara pembunuhan dengan zina digandengkan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang dia telah bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah kecuali dengan 3, yaitu yang pertama adalah as-sayyibuz zani, wanita yang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dengan dirajam, dibunuh dengan cara dirajam. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa, artinya kalau ada orang membunuh maka dia dikisos dengan apa? Dibunuh juga. Jadi dosa zina digandengkan dengan apa? Dengan pembunuhan. Kemudian diantaranya juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzanbi a'dzam indallah, dosa apakah yang lebih besar atau yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Qultu summa ai, kemudian apalagi wahai Rasul? Antaktula waladaka makhafata ayat amama'at, yaitu engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu nanti akan makan bersamamu.
Qultu summa ai, kemudian apalagi wahai Rasul? Antuzaniya halilata jari, yaitu engkau menzinai istri tetanggamu. Ya, ini dosa pembunuhan digandengkan dengan dosa perzinahan. Bahkan yang lebih besar lagi, dosa zina ini digandengkan dengan apa? Dosa kesyirikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 tadi, dan juga dalam hadis ini, dosa zina digandengkan dengan dosa kesyirikan, yang menunjukkan bahwasanya dosa zina ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua manusia mengakui bahwasanya zina itu adalah keburukan. Zina itu adalah apa? Keburukan. Semuanya, yang mukminnya, yang musyriknya, semuanya mengakui bahwasanya zina itu adalah apa? Suatu keburukan. Sebagaimana disebutkan ketika Imra'atul Aziz menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian ketahuan oleh suaminya, yang mana mereka ini musyrik, ya. Wallahu alam apakah setelahnya mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun disebutkan mereka ini adalah orang musyrik. Ketika Imra'atul Aziz, ya, istri daripada Al-Aziz, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina, tidak berhasil dan ketahuan oleh suaminya, maka apa yang dikatakan oleh suaminya? Wastaghfiri li dzanbik, mohonlah ampun terhadap apa? Dosa yang telah engkau kerjakan. Jadi diakui bahwasanya zina ini adalah keburukan dan juga merupakan dosa. Dan ketika Hindun binti Utbah membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia baru masuk Islam, kemudian ya beliau membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kepada Hindun, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'a, aku membaiatmu untuk engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala tasriki, jangan engkau mencuri. Wala tazni, jangan engkau berzina. Maka kemudian Hindun merasa heran, kenapa saya harus dibaiat untuk tidak apa? Berzina. Sehingga beliau mengatakan, ataznil hurrah, apakah ada wanita yang merdeka kemudian dia berzina? Ataznil hurrah, apakah ada wanita yang merdeka kemudian dia apa? Berzina. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik pun mereka mengakui bahwasanya zina itu adalah keburukan. Bahkan hewan sekalipun mengakui bahwasanya zina itu adalah keburukan. Mengakui nggak hewan, Pak? Ya, kalau zina itu adalah keburukan, artinya bahwasanya ada, ya, daripada hewan itu ketika dia berzina, maka mereka, kumpulan hewan, akan merajam hewan tersebut. Ya, kumpulan hewan akan apa? Merajam hewan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, dari Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala, ra'aitu fil jahiliyah qiradah, aku melihat di zaman jahiliyah ada dua monyet yang melakukan zina. Farajamuha, maka kumpulan-kumpulan monyet ini apa? Merajam dua monyet tersebut. Ternyata di kalangan hewan pun apa? Ada yang melakukan perzinahan, kemudian mereka dirajam. Dan disebutkan dalam riwayat yang lebih panjang, kata Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala, ketika aku berada di Yaman, maka aku melihat ada dua monyet, betina sama jantan, sedang tidur berdua. Yang jantan ini tidur sambil berbantalkan tangan monyet yang betina. Kemudian ja'a kirdun asghar minhu fagomazaha, datang monyet yang lebih kecil, kemudian seperti memberikan isyarat, ya, memainkan mata kepada monyet yang betina. Maka disebutkan kemudian monyet yang betina ini dia menarik tangannya, ya, pelan-pelan dari pipi monyet yang pertama, kemudian dia berzina dengan monyet yang kedua. Setelah selesai zina, dia datang lagi ke monyet yang pertama, dia masukkan lagi tangannya pelan-pelan ke pipinya monyet yang pertama, pelan-pelan dia dengan lembut. Namun akhirnya monyet yang pertama bangun, kaget dia. Kemudian setelah dicium monyet yang betina ini, nah ini habis melakukan zina.
maka dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras, sehingga monyet-monyet yang lain datang, kemudian dua monyet ini dirajam. Ya, dua monyet ini dirajam. Dan ini disebutkan ya riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. Para ulama ya sebagian mengingkari akan hal ini karena bagaimana binatang-binatang itu menikahnya gimana, zinanya bagaimana. Namun inilah yang disebutkan oleh Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan kisahnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa mithlu dzalika qad syahadahu nas fi zamanina fi ghairil qurud hatta tuyur. Yang seperti ini ya, itu disaksikan oleh manusia di zaman kita, bukan hanya pada monyet, tapi juga bahkan ada sampai burung. Artinya di kalangan monyet pun perbuatan zina ini adalah hal yang menjijikkan, sehingga mereka menghukum yang monyet ya, atau ada hewan yang melakukan perzinahan. Jadi di antara hewan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bahasa hewan, tapi disebutkan oleh Syekh Umar Al-Ashqar hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidatu Fillah, bahwasanya di antara hewan itu ada yang namanya hukuman. Jadi mereka saling menghukum kalau ada yang melakukan pelanggaran. Beliau menyebutkan ada semut yang dipotong oleh semut-semut yang lain gara-gara melakukan pelanggaran, yaitu berdusta. Ya, gara-gara berdusta kemudian semut ini dipotong. Disebutkan ketika ada orang dia taruh makanan di suatu tempat, kemudian dilihat oleh semut, maka semut ini teriak ya. Semut ini teriak ya, ibaratnya manggil teman-temannya kalau ada makanan nih. Kemudian setelah semut ini dilihat berteriak, laki-laki ini narik makanan tersebut, sehingga ketika kumpulan semut datang, dia merasa dibohongi karena makanannya tidak ada. Kemudian laki-laki ini taruh lagi. Semut yang lihat yang pertama tadi teriak lagi, kemudian diambil lagi. Semut-semut lain datang, ternyata makanannya tidak ada. Dia merasa ditipu, dan itu berkali-kali. Akhirnya semut yang dusta ini ya, kemudian dipotong terbelah menjadi dua. Jadi ada di antara hewan-hewan itu yang mereka melakukan hukuman terhadap hewan yang lainnya. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya zina ini adalah perbuatan yang sangat buruk yang diakui oleh seluruh manusia, yang mukminnya maupun yang musyriknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan zina menunjukkan kurangnya iman, menunjukkan akan imannya yang kurang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzullah." Apabila seorang hamba dia melakukan zina, maka imannya itu keluar dari hatinya. Imannya keluar dari hatinya kadzullah, seperti bayang-bayang di atas kepalanya. Artinya imannya itu tidak pergi jauh ya. Fa idza aqla'a raja ilaihil iman. Maka ketika dia selesai melakukan zina, maka imannya itu kembali lagi ke dalam dirinya. Artinya orang yang berzina, dia tidak kemudian dihukumi kufur, keluar daripada Islam. Tapi orang yang berzina menunjukkan akan kurangnya imannya, dan tipis sekali dia terjatuh kepada kekufuran, karena imannya sudah keluar. Artinya tipis sekali orang yang berzina itu kepada kekufuran. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan beriman. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berzina menunjukkan akan kurangnya imannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zina ini bertingkat-tingkat ya. Zina itu bertingkat-tingkat. Dia tidak satu tingkatan, tapi dia bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi adalah zina dengan mahram. Zina dengan mahram, zina dengan ibunya, zina dengan adik kandungnya, zina dengan kakaknya, zina dengan bibinya.
Ini tingkatan zina yang paling apa? Tingkatan zina yang paling tinggi. Disebutkan dalam hadis, namun hadis ini dhaif, man waqa'a 'ala dzati mahramin faqtuluh. Siapa yang melakukan zina kepada mahramnya maka apa? Bunuhlah. Siapa yang melakukan zina kepada mahramnya maka bunuhlah. Ya, hadis ini namun apa? Hadisnya dhaif. Dan zina ya, yang kedua yang tingkatnya tinggi adalah zina kepada kerabat. Zina kepada kerabat seperti menzinai ipar, menzinai ipar yang disebutkan dalam hadis alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Kenapa disebut ipar itu adalah kematian? Karena ipar ini tidak ada orang yang menyangka kalau ada orang menzinai apa? Iparnya. Ketika ipar ini keluar masuk ya rumah dari saudara iparnya atau dari iparnya, orang-orang nggak ada yang curiga. Makanya diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Saya mendengar cerita dari Ustaz Fadlan Fahamsyah, hafizahullah ta'ala. Dia ditelepon oleh seorang wanita yang dia kecewa dengan suaminya. Itu ketika malam hari. Ya. Ini yang salahnya dia. Ketika dia memasukkan adiknya sendiri ke rumahnya, adik wanitanya dibawa masuk ke rumahnya. Karena biasanya orang tua ketika ada anaknya yang kuliah di luar kota, bertepatan di tempat kuliah itu ada anaknya yang lain, maka dia menyarankan daripada ngekos bayar mahal, tinggallah sama apa? Sama kakakmu. Sehingga dia tinggal bersama kakaknya. Maka suatu malam ya, kata wanita ini, dia tidur, dia terbangun, dia cari suaminya nggak ada. Dia cari, dia masuk ke kamar adiknya, ternyata suaminya lagi apa? Zina dengan adiknya sendiri. Ya. Alhamu al-maut, ipar itu adalah apa? Kematian. Dan disebutkan dalam kisah oleh seorang syekh, ada dua pasangan ya, suami istri, dan juga tinggal bersamanya iparnya. Kemudian suatu hari ketika laki-laki ini berangkat ke suatu tempat, ada wanita yang minta tolong. Dia seperti diganggu oleh laki-laki, ya, mau dizinai. Maka ketika ditolong ternyata dia ditipu. Dianggaplah laki-laki ini yang mau menzinai apa? Dirinya. Bahkan sudah melakukan zina kepada dirinya. Maka dia lapor kalau dia ini apa? Hamil ya, dari hubungan dia bersama laki-laki tersebut. Sampai akhirnya dia melahirkan, kemudian dites DNA ya, dites. Ketika dites ternyata laki-laki ini apa? Mandul. Ternyata laki-laki ini mandul. Ketika dites dia mandul, maka gak mungkin hamilnya wanita ini dan punya anak itu dari apa? Dari laki-laki tersebut. Setelah dia dinyatakan mandul, dia malah stres ketika dia dinyatakan apa? Tidak bersalah. Kenapa dia stres? Karena dia punya anak dua di rumah. Dia punya anak apa? Dua di rumah. Dikira itu adalah anaknya. Ketika dites DNA bukan anaknya. Ya, itu bukan anaknya, tapi anak dari adiknya sendiri. Ya, dia punya adik laki-laki, dibawa apa? Ke rumahnya. Ternyata istrinya melakukan zina sama apa? Adiknya sendiri. Inilah bahaya daripada apa? Perzinahan. Alhamu al-maut. Maka kita hati-hati ketika kita punya ipar berada di dalam rumah kita. Kemudian tingkatan yang ketiga ya, daripada zina adalah zina dengan istri tetangga. Zina dengan istri tetangga ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, la ayazni ar-rajul bi ashrati niswah. Seandainya ada orang dia berzina dengan 10 wanita, khairun lahu min an yazni bi imraati jarihi. Maka itu lebih baik daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Bukan berarti kemudian bapak-bapak pikiran, oh, kalau gitu zinanya di luar yang banyak aja. Yang penting jangan sama istri apa? Tetangga. Semua zina itu buruk ya, dan yang paling buruknya adalah menzinai istri apa? Tetangga. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, zina dengan istri yang ditinggal oleh suaminya. Kita tahu misalkan kita punya teman
kemudian suaminya lagi keluar kota atau lagi kerja atau lagi berangkat haji, ya. Kemudian dia mendatangi, dia menzinai seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Ini zina yang juga hukumnya sangat berat. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hurmatu nisa'il mujahidin alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Para wanita, ya, para istri-istri mujahid, kehormatannya itu seperti orang-orang yang tidak berangkat jihad, ya. Istri-istri para mujahid itu kehormatannya sama seperti ibu-ibunya mereka. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahli fayakhunuhum fihi. Dan tidaklah seorang yang dia dititipi istri-istri mujahid ini, ya. Dia dititipi untuk dijaga, kemudian dia khianat, malah istri-istrinya mujahid ini dia zinai. Illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Maka nanti pada hari kiamat, orang yang menzinai istri para mujahid ini, ya, dia disuruh jaga malah dizinai. Nanti pada hari kiamat dia akan disuruh berdiri, kemudian mujahid itu akan dipanggil untuk mengambil pahalanya sesukanya. Kira-kira ketika mujahid ini disuruh ngambil pahala daripada orang ini sesukanya, itu ada yang disisakan atau diambil semuanya, Pak? Ya. Mumpung ini lagi hari kiamat, ya. Hari kiamat kan hari yang sangat dahsyat. Orang nggak bisa nambah lagi pahala. Maka dia akan mengambil seluruh pahala daripada orang tersebut. Ya. Ini tingkatan zina yang keempat, ya, yaitu menzinai seorang istri yang ditinggal suaminya. Kemudian yang kelima adalah sudah tua tapi zina. Sudah tua, aki-aki, ya, bau tanah istilahnya, tapi masih zina. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanduru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Wala yanduru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Walahum adzabun alim, dan baginya adab yang pedih. Ya, salah satu dari 3 golongan tersebut adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Artinya kenapa orang tua ini dia mendapatkan hukuman yang sangat berat? Karena orang tua itu syahwatnya sudah sudah lemah. Tahu bapak-bapak yang sudah tua masih kuat syahwatnya, ya. Syahwatnya sudah lemah tapi dia masih mau zina. Kalau anak muda mungkin masih mending, masih bergelora, tapi orang tua syahwatnya sudah lemah tapi dia berzina. Maka dia mendapatkan hukuman, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat, dan baginya adab yang pedih. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa dampak daripada zina? Apa dampak daripada zina? Yang pertama adalah kehilangan kehormatan. Dia akan kehilangan kehormatannya. Tadinya dia adalah orang yang terpandang, ketika dia berzina maka dia akan kehilangan kehormatannya. Kemudian yang kedua, anak-anak akan terlantar. Ketika orang tuanya berzina, maka anak-anak akan terlantar. Kemudian yang ketiga, keluarganya hancur. Kalau dia sudah menikah kemudian berzina, maka keluarganya akan hancur. Kemudian yang keempat, terkena penyakit, ya, terkena penyakit, ya, seperti penyakit AIDS. Kemudian yang kelima, dipaksa untuk mengakui anaknya. Dipaksa untuk mengakui anaknya. Seandainya misalkan ada 2 suami istri, kemudian istrinya berzina, kemudian punya anak, ya, maka anak tersebut harus diakui oleh suaminya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-waladu lil firash, ya, anak itu milik pemilik ranjang. Jadi meskipun itu bukan anak suaminya, hasil daripada zina istrinya dengan orang lain, anak itu harus diakui. Berat atau tidak, Pak? Kita mengakui anak bukan anak kita.
apalagi itu dari hubungan apa? Terlarang. Dan kalau seandainya kita meninggal dunia, maka anak tersebut akan mendapatkan apa? Warisan, padahal dia bukan anak kita. Al-waladu lil firash, anak itu milik pemilik apa? Ranjang. Kalau suaminya ingin mengingkari bahwasanya itu bukan anaknya, maka dia harus melakukan li'an, harus saling apa? Melaknat. Setelah saling melaknat, mereka berdua berpisah. Itu cara agar suami bisa mengakui anak tersebut bukan anaknya. Kemudian di antara dampak daripada zina, zina itu adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, az-zina dainun idza aqrata fakana li ahli baitika fa'lami. Zina itu adalah hutang. Kalau kamu berani berhutang, artinya berani berzina, maka yang akan menjadi sasarannya adalah anggota keluargamu. Jadi kalau ada orang zina, maka nanti suatu saat ada dari anggota keluarganya yang akan apa? Dizinai oleh orang lain. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Kalau ada orang zina, maka ya suatu saat ada dari anggota keluarganya yang akan apa? Yang akan dizinai. Entah itu ibunya, entah itu kakaknya, entah itu adalah adiknya, entah itu adalah anaknya sendiri. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan yang namanya zina. Makanya disebutkan ketika ada orang yang mau safar, ayahnya memberikan nasihat kepada anaknya, anak, jaga adik perempuanmu baik-baik. Anaknya ini bingung, ya. Kenapa saya yang harus jaga adik saya yang perempuan, sedangkan saya safarnya itu sendirian? Adik perempuan kan sama bapak, kenapa saya yang disuruh apa? Jaga. Akhirnya ketika dia safar, dia berpacaran, memegang tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ketika dia balik, ya, ayahnya mengatakan, kamu tidak menjaga adik perempuan. Apa yang kau lakukan di tempat safar? Ya. Dia cerita, kalau saya memegang tangan seorang wanita, saya berpacaran. Maka kata ayahnya, syukur baru sampai di situ. Kemarin adikmu tangannya juga dipegang sama tukang air. Ya. Jadi zina itu adalah apa? Hutang. Kalau kita berani berzina, maka yang menjadi gilirannya adalah daripada keluarga kita sendiri. Artinya seorang itu ketika dia tidak mencontohkan yang baik di dalam rumah tangganya, itu akan dilihat oleh saudaranya, dilihat oleh adik-adiknya, dilihat oleh anaknya, dilihat oleh kakaknya, sehingga mereka ini yang melihat menganggap bahwasanya oh yang seperti ini adalah apa? Dibolehkan. Oleh karena saya punya teman, dia berpacaran dengan wanita lain, ya, dia berpacaran, kemudian ketika adiknya pacaran diingatkan sama dia, jangan pacaran ya, hati-hati jangan pacaran. Adiknya membantah dengan mengatakan kakak juga begitu, masa saya tidak boleh. Itulah makna daripada zina adalah apa? Hutang. Akan suatu saat terjadi giliran pada keluarganya. Oleh karena itu disebutkan, ya, ini dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, wahai Rasul, izinkan aku berzina. Wahai Rasul, izinkan aku apa? Berzina. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau ridho bila itu terjadi pada ibumu? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasul. Begitu juga dengan orang lain tidak ridho bila zina itu terjadi pada apa? Ibunya. Apakah engkau ridho bila itu terjadi pada saudarimu? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasul. Begitu juga dengan orang lain, dia tidak akan ridho bila perzinahan itu terjadi pada apa? Saudarinya. Tapi kemudian yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dampak daripada perzinahan adalah bikin malu keluarga. Bikin malu keluarga. Ketika misalkan ada seorang yang berzina, kemudian perzinahan orang tersebut dicium oleh tetangganya, kira-kira keluarganya malu atau tidak? Keluarganya akan sangat malu sekali, tercoreng. Apalagi yang tadinya dia keluarga yang terhormat, dikenal sebagai keluarga yang baik, keluarga yang taat, yang rajin ke masjid, ayahnya rajin ke masjid, tapi ketika anaknya berzina, pasti keluarganya akan sangat malu sekali. Sehingga bisa jadi anak tersebut
bisa jadi dibunuh, ya, karena dia telah membawa malu, ya, atau aib ke dalam keluarga. Dan saya dapat cerita, ya, dari tetangga, jamaah masjid. Dia cerita kalau ada dari kerabatnya, entah iparnya atau saudarinya, ya, melakukan zina. Ketika dia melakukan zina dan itu dicium oleh keluarganya, sebelum berita tersebut tersebar, anak ini hampir dibuang, ya, anak ini hampir apa? Diusir dari rumah. Ya, kemudian orang tuanya ini diingatkan, dinasihati untuk tidak berbuat demikian. Ini sudah terjadi, maka maafkan anak itu. Ya, akhirnya dimaafkan, tidak jadi dikeluarkan dari rumah. Kemudian dampak berikutnya daripada perzinahan, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat mengerikan, akan mendatangkan murka Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sebab matinya hati. Orang yang berzina hatinya akan mati, hatinya akan gelisah, dia tidak akan merasakan kenyamanan di dalam hatinya. Meskipun ketika dia berzina dia merasakan kelezatan. Semua maksiat ketika dikerjakan orang akan merasakan kelezatan. Namun setelahnya dia akan merasakan apa? Kegelisahan. Kemudian yang berikutnya sebab dari su'ul khatimah. Perzinahan itu sebab dari su'ul khatimah. Berapa banyak berita atau cerita yang kita dengar, orang setelah zina kemudian dia meninggal dunia. Lagi zina kena serangan apa? Jantung. Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya, su'ul khotimah. Banyak gak berita seperti ini? Ya, banyak kita lihat, ya, atau kita dengar orang-orang yang berzina di hotel kemudian kena serangan jantung meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, dampak daripada perzinahan adalah sebab dari kefakiran. Orang yang berzina meskipun dia mungkin dapat bayaran yang tinggi, bayaran yang mahal, lambat laun dia akan menjadi orang yang miskin. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, ada dalam sebuah asar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana muhlikut tugha wa mufakkiruz zuna. Akulah yang menghancurkan para taghut dan aku yang membuat miskin para pezina. Maka dampak daripada perzinahan adalah menjadikan seorang fakir. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sebab dari perzinahan? Sebab yang pertama dari berzina, ya, seorang itu melakukan zina adalah berdua-duaan dengan seorang wanita. Disebutkan dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah dua orang, laki-laki dan wanita, ya, mereka berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Maka hendaknya kita berhati-hati. Sekalipun tujuan daripada kita berdua-duaan itu adalah kebaikan, mungkin mau ngajar ngaji, ya, mau ngajari sholat, tapi kalau berdua-duaan ini bisa digoda oleh apa? Syaitan. Karena syaitan itu yajri majrad dam, mengalir di aliran darah. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kisah, ya, tentang seorang, dia menyesal sekali karena dia telah melakukan zina. Ketika dia baru pulang haji, ini di zaman dahulu dia pulang haji, yang ketika itu hajinya naik kapal, ya. Pulang haji naik kapal, ketika mau naik kapal itu antri, dan untuk masuk ke kapal itu dibagi dua antara laki-laki dengan wanita. Kemudian dia tidak sengaja ngelihat ada wanita lagi gendong tas yang besar. Dia merasa kasihan sekali ini wanita, tapi apa? Gendong tas besar, pasti berat. Maka dia menawarkan diri, ya, Mbak, boleh nggak ini tasnya saya bawain? Boleh Mas, silakan Mas. Ya, kebetulan ini berat banget. Akhirnya dibawain, ya, tas tersebut, dan memang tasnya berat. Dan ternyata wanita ini di kapal itu nyewa kamar khusus, ya, mungkin kelas, ya, ada kelas 1 yang kamarnya sendirian. Dia sewa, kemudian setelah tas itu diantarkan, kemudian ditaruh di kamar. Karena tas itu berat,
laki-laki ini butuh untuk istirahat. Ketika dia istirahat, kemudian wanita ini menawarkan untuk membuatkan minuman. Karena sudah membantu ya, sebagai bentuk syukur dia buatkan minuman. Ketika dibuatkan minuman, dia melihat kepada wanita tersebut, dia tertarik. Kemudian ketika diantarkan, tangannya bersentuhan, akhirnya terjadilah yang terjadi. Setelah dia zina, dia menyesal karena ya wanita ini dianggap telah merusak hajinya, karena dia baru pulang baru pulang haji. Ini bahaya ketika seorang itu dia berdua-duaan dengan wanita, karena yang ketiga adalah syaitan. Dan kita jangan main-main dengan wanita, karena fitnah wanita itu sangat mengerikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syahwat, itu menyebutkan wanita yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah." Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah ya pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita. Ya, minan nisa wal banin, kemudian disebutkan anak-anak ya. Jadi wanita dulu yang disebutkan. Minan nisa dari wanita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan harta yang banyak dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Kemudian dari kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ya, ini adalah kecintaan manusia semua. Namun syahwat yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita. Makanya disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki daripada wanita. Di fitnah wanita ini sangat mengerikan, maka jangan coba-coba kita untuk mendekatinya. Oleh karena itu jangan kita berdua-duaan dengan wanita, mungkin di tempat kerja, di satu ruangan ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Mungkin kita tidak tertarik awalnya, tapi wanita ini akan dihiasi oleh syaitan sehingga bisa jadi yang tadinya hidungnya itu pesek jadi mancung di pandangan kita. Benar nggak Pak? Yang tadinya hitam jadi putih kulitnya karena dihiasi oleh oleh syaitan. Kemudian sebab zina yang kedua adalah karena biaya nikah yang mahal. Biaya nikah yang mahal. Anak muda sudah kebelet pengen nikah, tapi ketika mau nikah terbentur dengan biaya nikah. Datang kepada calon istrinya, kepada calon walinya ya. Dia datang kemudian menyatakan diri siap untuk menikah, ditanya punya duit berapa? Cuma ada 10 juta. Kira-kira kalau antum didatangi sama laki-laki, anak antum yang wanita, yang cewek mau dinikahi, laki-laki ini cuma siap 10 juta, antum nikahi atau tidak Pak? Antum siap menikahkan anak antum dengan uang 10 juta atau tidak? Ya. Mungkin kita mikir-mikir, cuma 10 juta sewa gedung aja belum dapat. Cateringnya juga dari mana? Inilah yang menyebabkan terjadinya perzinahan. Saya punya teman, dia sudah siap untuk menikah. Kemudian dia datang kepada calonnya bawa uang 10 juta, ditanya. Padahal udah cocok ya, semuanya udah cocok. Ketika dengar angka cuma bawa 10 juta, akhirnya keluarga wanita ini mundur. Dan saya punya teman juga yang Masya Allah jauh-jauh datang dari luar Jawa, kemudian datang kepada calonnya. Dia cuma bawa 2 juta. Cuma bawa 2 juta. Ketika dia datang, dia mengatakan kepada wali daripada wanita tersebut, ya, saya cuma ada 2 juta. Kira-kira siap nggak ibu anaknya saya nikahi? Awalnya ibu ini mau mundur ya, ibunya mau mundur. Kemudian dia keluarkan jurus dalil ya. Dia mengatakan sebaik-baik wanita aisaruhunna mu'natan, yaitu yang paling murah biayanya. Maka ibunya langsung ketika mendengar dalil tersebut, ya udah nak, kapan siap untuk nikah? Ya, langsung dinikahi meskipun dengan biaya yang murah. Jadi penyebab perzinahan itu adalah karena mahalnya biaya nikah. Kemudian yang ketiga, sebab daripada perzinahan adalah teman yang buruk. Teman yang buruk.
Ketika kita punya teman atau kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, maka kita akan terseret sehingga kita akan ikutan untuk melakukan perzinahan. Kemudian sebab yang keempat adalah sibuknya para suami. Sibuknya para suami bekerja keluar kota, keluar pulau sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai kalau kerja keluar negeri 1 tahun, 2 tahun. Benar nggak Pak? Kerja setahun, 2 tahun. Ini bisa mendatangkan apa? Perzinahan. Istrinya rindu, istrinya kangen, sehingga ketika sudah tidak dikuasai lagi dirinya, akhirnya bisa jadi istrinya melakukan apa? Perzinahan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar rintihan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, mungkin suaminya pergi berjihad, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi anaknya Hafsah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya sama anaknya Hafsah, seberapa kuat wanita itu ditinggal oleh suaminya? Berapa lamanya wanita itu kuat ditinggal oleh suaminya? Maka Hafsah mengatakan 4 bulan. 4 bulan saja wanita itu kuat apa ditinggal oleh suaminya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menarik pasukannya untuk apa? Pulang untuk supaya mereka bertemu dengan istri-istri mereka. Jadi ini sebab daripada perzinahan. Jadi kalau kita kerja keluar kota, keluar negeri, ya keluar pulau, ingat-ingat sama apa? Sama istri, ya. Kalau bisa pulang, pulang. Ketika sudah batas waktu 4 bulan bisa pulang, maka apa? Pulanglah. Kemudian yang berikutnya sebab daripada perzinahan adalah tabarruj, yaitu wanita-wanita yang keluar dari rumahnya dengan bersolek, dengan berdandan, dengan memakai pakaian seadanya. Inilah yang menyebabkan apa? Perzinahan. Kemudian pembahasan berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita bisa selamat daripada zina? Bagaimana supaya kita ini bisa selamat dari zina? Yang pertama adalah dengan menikah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, bisa menjaga apa? Kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Maka kalau misalkan kita ditinggal sama istri kita, istri mungkin lagi pulang kampung, gak kuat syahwat kita bergelora, maka kuncinya adalah apa? Berpuasa. Bukan nikah lagi Pak ya. Kalau siap ya nikah lagi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak siap maka apa? Berpuasa. Kemudian yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika disebutkan tentang 3 orang yang terkurung dalam goa, kemudian mereka masing-masingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul dengan amalan kebaikan mereka. Di antara mereka ini ada yang berdoa, dia menceritakan tentang kebaikannya, yaitu dia tertarik dengan apa? Saudarinya, atau tertarik dengan seorang wanita dari kerabatnya. Digoda wanita ini gak mau. Akhirnya wanita ini pada suatu hari terkena musibah yang dia membutuhkan biaya, sehingga dia menghubungi laki-laki tersebut, gimana, saya siap, tapi dengan bayaran sekian. Maka dia cari uang, dikumpulkan. Ketika uang tersebut sudah terkumpul, ketika dia mau berzina diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun langsung apa? Mundur, tidak jadi melakukan apa? Zina. Padahal dia sudah siap, kemudian uang juga sudah disiapkan, tapi kemudian dia bisa apa? Mundur untuk tidak melakukan apa? Zina, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendatangi istri. Artinya seandainya kita di luar, di kantor, melihat teman kerja atau orang yang membuat kita tertarik sama dia, yang membuat kita kagum sama dia, maka disebutkan dalam hadis itu, pulanglah
Temuilah istrimu karena apa yang ada pada dirinya juga ada pada apa? Istrimu. Jadi kalau kita muncul keinginan, ketertarikan dengan seorang wanita, maka segera untuk pulang, karena apa yang ada pada dirinya juga ada pada istri. Kemudian yang berikutnya, tidak mendatangi tempat-tempat fitnah. Tidak mendatangi tempat-tempat fitnah. Kalau kita tahu di klub malam, ya, itu banyak wanita-wanita yang bisa membuat kita terjatuh kepada perzinahan, maka jangan kita dekati tempat-tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menyibukkan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jangan tanggapi isyarat wanita. Jangan tanggapi isyarat wanita. Kadang-kadang ada wanita itu yang SMS, Assalamualaikum, ya. Maka kalau kita tahu ini adalah dari istri tetangga, jangan jawab, bahaya, ya. Atau ada dari tetangga atau dari teman, jangan kita tanggapi, ya. Karena tadi bisa jadi tadi awalnya cuma bantu angkat tas, tapi akhirnya jatuh kepada apa? Perzinahan. Kemudian yang terakhir, ya, di antara hal yang bisa menjaga kita dari perzinahan adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Jangan kita lepaskan pandangan kita. Jangan kita suka melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahram. Karena kalau kita senantiasa melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahram, kita akan terjatuh kepada perzinahan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang yang hafidz Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, dia juga faham ilmu agama dengan baik. Kemudian dia diutus oleh seorang khalifah menuju Konstantinopel untuk bertemu dengan Raja Romawi sambil membawa surat. Ketika dia membawa surat kepada Raja Romawi yang ada di Konstantinopel, dia melihat kepada putri Raja Romawi, ya. Dia tertarik dengan putri tersebut. Akhirnya dia mengatakan, ini siapa ini wanita ini? Maka Raja Romawi mengatakan, dia adalah anakku. Kemudian dia mengatakan, zawijni ibnatak, nikahi aku dengan apa? Dengan dia. Maka kata Raja Romawi, nggak bisa, dia kafir sedangkan kau apa? Muslim. Maka dia mengatakan, sekarang saya kafir, sekarang saya keluar dari apa? Islam. Ini bahaya daripada apa? Syahwat wanita, ya. Syahwat wanita jangan kita coba-coba. Kemudian dia akhirnya menikah dengan wanita tersebut dalam kondisi dia sudah keluar dari apa? Islam. Sampai akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa tidur kecuali wajahnya itu harus ada kipas angin. Karena mungkin wajahnya penuh dengan borok, ya, luka, bisul, nanah, sehingga wajahnya ini dirubungi oleh lalat. Maka dia tidak bisa tidur kecuali dengan kipas angin. Kemudian ada orang yang kenal sama dia, tanya, bagaimana kondisimu? Dia mengatakan, saya sudah Nasrani. Temannya tersebut, orang yang kenal ini kaget, kamu sudah Nasrani? Bagaimana dengan hafalan Quranmu? Kamu kan sudah hafal 30 juz, ya, kenapa kau bisa jadi Nasrani? Ya, bagaimana dengan hafalanmu? Dia mengatakan, hafalan saya sudah lupa semuanya, kecuali satu ayat dari surat Al-Hijr ayat yang kedua, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Banyak daripada orang-orang kafir ketika nanti pada hari kiamat mereka menyesal kenapa dahulu ketika di dunia tidak menjadi seorang muslim, ya. Inilah bahaya daripada ketika kita tidak menjaga pandangan kita, sehingga kita yang melihat kepada wanita yang bukan mahram dan kita tertarik kepada wanita tersebut hingga akhirnya terjatuh kepada perzinahan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, jatuh kepada apa? Kemurtadan, keluar daripada agama Islam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan.